Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Jalur yang harus kita tempuh, katanya Ghazali, untuk menuju puasa ranking tertinggi khawasul khawas ada 5. Yang pertama yang harus diperhatikan khusus mata. Jangan menatap segala yang jelek, tercela, dan dimakruhkan. Makruh saja ya, belum haram. Yang menghalangi orang ingat pada Allah. Yang tidak pantas, yang tidak ada gunanya. Nyari yang lebih manfaat. Ya kalau nggak ngaji ya baca buku lah yang sekiranya bermanfaat. Atau kalau lihat TV, lihat yang bermanfaat. Yang ada hikmah dan ilmunya. Lu lihat film apa aja kan ada hikmahnya, Pak. Ya kamu ngerti sendirilah mana yang boleh kamu lihat, mana yang jangan kamu lihat. Oke, terus yang kedua setelah mata, tolong perhatikan lidah. Lidah hari ini tidak selalu omongan yang ada kata-katanya. Omongan dalam bentuk tulisan juga tergolong lidah. Hari ini banyak sekali orang yang tidak bisa menjaga lidahnya dari mencaci maki dan menyakiti orang lain. Coba kamu lihat komentar-komentar di berita-berita politik itu, hampir semuanya isinya menjelek-jelekkan. Nah, itu sama dengan tidak bisa menjaga lidah. Hati-hati. Dan juga menjaga telinga dari mendengar yang makruh. Makruh aja tidak boleh, apalagi yang haram. Ya mendengar yang tidak boleh itu kan misalnya mendengar desahan yang harusnya nggak kamu dengar. Contohnya ngono. Jadi tidaklah mendengar orang gosip, menjelek-jelekkan temannya, itu juga mbok jangan. Wong lagi puasa. Wong ndak puasa aja kamu dilarang, apalagi lagi puasa. Jadi jagalah telinga, jagalah lidah. Dan juga anggota badan yang lain dari segala dosa. Kemudian yang keempat, tidak membanyakkan makan belaka. Intinya gini, waktu puasa itu kan puasa itu kita disuruh tirakat, mengurangi makan, mengurangi minum. Tapi yang terjadi sering sebaliknya. Yang ada di pikiran kita kebanyakan makan dan minum. Sahur apa, buka apa, menunya apa, warung sana sama warung sini enak mana, warung sana buka ndak ya waktu sahur. Jadi malah lebih banyak mikir makannya. Padahal puasa itu kita disuruh mengurangi makan, tapi isi pikiran kita selalu tentang makanan. Itu yang kebalik, katanya Ghazali. Mbok wis ndak usah dipikir kayak biasanya aja. Biasanya makan di mana sih? Ya di situ aja. Biasanya minum apa? Ya itu yang diminum. Biar nggak usah banyak mikir. Nanti kurus, Pak. Alah, susah lagi mikir. Puasa itu jangan dilihat menghasilkan kurusnya, kelihatan cahayanya. Kalau kamu sukses loh ya. Banyak orang puasa nggak dapat cahayanya. Bisa dirasakan. Dekat orang yang ahli puasa, itu rasanya beda. Sama dengan dekat orang yang ahli zikir, ahli sholat. Kamu yang peka pasti bisa merasakan. Jadi cari cahayanya puasa. Terus cirinya orang khawasul khawas untuk menuju ke sana, ciri paling puncak adalah hatinya. Orangnya selalu hati-hati, khawatir terus. Khawatir apa? Takut puasanya nggak diterima. Mau mikir yang dunia aja sudah, jangan nanti puasaku nggak diterima, Allah nggak berkenan. Mau yang jelek-jelek nggak usah. Itu ciri orang menuju khawasul khawas. Hati-hati, khawatir, puasanya rusak. Bukan cuma sah. Kalau sah itu gampang, mulut dan kemaluan tadi terjaga sah. Cuma rusak pahalanya, hilang manfaat. Dia mati-matian berusaha tidak kehilangan ini. Itu khawasul khawas. Tidak sekedar puasanya sah, tapi puasanya berkualitas. Oke, terus sekarang kita lihat rahasianya puasa, katanya Ghazali. Gini loh, manusia itu kan derajatnya di atas hewan. Kenapa? Karena dia punya akal. Kemudian cuma dia di bawah malaikat. Kenapa? Karena dia punya hawa nafsu. Asumsi premis pertama itu. Maka harus hati-hati. Jadi manusia itu derajatnya di atas hewan dan di bawah malaikat.
Terus hati-hati kalau dia, kenapa harus puasa? Puasa itu memerangi hawa nafsu. Kenapa tidak harus diperangi? Karena kalau hawa nafsu ini menguasai, dia jatuh ke level hewan. Nah, kalau dia bisa menaklukkan hawa nafsu, dia naik kelas ke level malaikat. Kenapa harus naik kelas, Pak, ke level malaikat? Bukan berarti jadi malaikat. Malaikat itu makhluk yang sangat dekat dengan Allah. Kalau manusia naik ke level malaikat, berarti dia ada di posisi yang dekat dengan Allah. Itu diantara rahasianya puasa. Kenapa berarti kita diwajibkan oleh Allah berpuasa? Itu sebenarnya Allah ingin dekat sama kita. Cuma ada penghalangnya, yaitu nafsu. Hawa nafsu yang menghalangi kita bisa dekat sama Allah. Maka oleh Allah kita diwajibkan puasa, biar kita bisa menaklukkan hawa nafsu, sehingga kita naik kelas ke level malaikat. Dan ketika kita di level malaikat, itulah kita dekat sama Allah. Itu rahasianya puasa. Jadi dalam perintah puasa tersembunyi cintanya Allah padamu. Ada penghalangnya. Ya kalau kamu sedang pacaran sama pacarmu, kok ada yang menghalangi orang ketiga, kan ini harus disingkirkan dulu, biar kamu bisa dekat berdua. Ya kalau ada temanmu datang kan penghalang, suruh pergi, suruh beli apa yang jauh, apa suruh, ya kan logikanya begitu. Jadi biar kamu bisa dekat dengan yang kamu cintai. Kecuali kamu memang tidak cinta, kamu lebih milih nafsu, lebih milih teman yang ganggu tadi dibandingkan pacar, itu alamat. Terus oleh karena itu katanya Ghazali, hati-hati, banyak juga orang berpuasa tapi hakikatnya berbuka. Puasa tapi buka puasa itu orang yang puasa hanya jasmaninya saja, tidak terhalangi dari maksiat, tidak terhalangi dari dosa-dosa batin dan anggota tubuh. Itu namanya orang yang puasa tapi sebenarnya buka puasa. Ada yang sebaliknya, orang yang buka puasa tapi sebenarnya dia puasa. Disuruh puasa tidak mau, tapi dia sudah menjaga batinnya, dia sudah tidak melakukan maksiat, hidupnya sudah tertib, tapi dia tidak mau puasa. Itu orang yang buka puasa tapi hakikatnya puasa. Dua-duanya salah. Ibaratnya orang yang puasa tapi tidak menjalankan ibadah batinnya, tidak terhalangi dari nafsu dan maksiat. Itu kayak orang wudhu, airnya sudah diusap-usapkan ke tubuh, sudah diulang-ulang 3 kali, tapi dia masih belum wudhu beneran, belum membasuh katanya Ghazali, masih hanya cuci muka. Jadi belum ketemu esensinya wudhu. Sama orang yang sudah tidak makan, tidak minum, tapi masih melakukan maksiat, puasa batinnya belum jalan. Itu ya kayak orang wudhu tapi sudah ketemu air, sudah diusap-usap 3 kali, tapi masih belum dibasuh. Sebaliknya nanti orang yang tidak puasa, buka puasa, tapi sebenarnya puasa. Orang yang sudah ngerti syarat rukunnya wudhu juga sudah dibasuh 3 kali, tapi tidak ada niatnya untuk wudhu. Sama aja nggak ada nilainya. Jadi harus lahir dan batin puasa itu. Tidak boleh batin saja atau lahir saja. Sholat tidak boleh ingat saja tanpa ada aktivitas syar'i sholatnya. Puasa tidak boleh lapar dan haus saja. Haji nggak boleh rame-rame saja. Nama lainnya umroh haji kan sekarang wisata religius. Kok jadi wisata sekarang? Harusnya kan itu ibadah, tapi sekarang jadi wisata religius. Paketnya macam-macam. Ada yang habis umroh terus bonus rekreasinya ke Hong Kong. Ada yang terus rekreasinya, ya. Terus targetnya puasa kayak di ayat itu takwa memang. Orang yang puasanya sukses setelah Idul Fitri dia jadi orang fitrah, ciri hidupnya cuma satu, yaitu takwa. Kalau menurut Ghazali, takwa itu dari akar katanya punya sekaligus 3 makna. Yang pertama takut, haibah, orang takut itu jadinya hati-hati. Yang kedua taat, yang ketiga hatinya suci dari dosa. Ciri paling gampang, silahkan dilihat sendiri ayatnya, di situ sudah ada. Jadi orang yang puasa itu nanti setelah puasanya sukses, setelah Idul Fitri, dia
harusnya jadi orang yang hati-hati hidupnya, ndak sembrono lagi, orang yang haibat, takut dosa. Jangan setelah Ramadan, wah alhamdulillah Pak, saya sekarang sudah fitri, sudah bersih, dosa-dosa dikit gak apa-apa, sudah kan, sudah bersih sekarang. Ndak begitu. Justru harusnya lebih takut, khawatir kebersihannya, kefitriannya ternodai. Itu cirinya takwa. Tapi kalau orang habis puasa kok tambah sembrono, berarti puasanya ndak sukses. Yang kedua, takwa itu bermakna taat. Habis puasa kok lebih patuh terhadap agama, lebih semangat ibadah, lebih asyik berdua sama Allah, berarti sukses. Tapi kalau habis puasa tambah cerewet, perintahnya agama didebat terus, kritik terus, gegeran terus tiap hari, ya sudah. Gegeran itu tidak masalah, debat itu tidak masalah, tapi ketaatan harus tetap jalan. Cuma kan banyak orang yang ya berhenti di gegeran itu. Ada orang sedekah dikritik, alah pamer itu. Ada orang sholat, paling sholatnya tidak khusyuk. Ada orang puasa kok diperlihatkan, puasa itu ya pribadi, kok apa dikritik, dia sendiri males. Harusnya orang takwa itu semakin hati-hati. Jangankan ngomong atau perbuatan, gerak hatinya saja dia hati-hati. Makanya ciri takwa yang ketiga itu suci dari dosa hatinya. Dosa hati saja ndak, apalagi dosa fisik, apalagi dosa ucapan, dosa perbuatan. Oke, jadi itu target puasanya takwa. Terus hikmahnya